Hai semua, selamat datang di channelku, channelnya Ina Juina. Kali ini aku akan lanjutin sharing tentang gimana cara menghemat makanan dari part pertama kemarin. Kalau video yang part pertama kemarin untuk anak rumahan, kali ini yang akan aku share adalah tips menghemat untuk anak kosan. Hayo, siapa di sini yang masih ngekos? Oh ya, untuk kamu yang belum nonton video part 1, nanti aku tulisin linknya di deskripsi ya. Kalian wajib nonton. Oke. Nah, lanjut. Kosan satu dengan kosan lainnya kan beda-beda ya. Ada kosan yang menyediakan fasilitas dapur dan kulkas umum, ada juga yang enggak. Terus ada kosan yang penghuninya suka main bareng, ada juga yang cuek-cuekan. Macam-macam gitu deh fasilitas dan vibes penghuninya. Nah, di sini aku akan share apa aja yang bisa kamu lakuin untuk menghemat makanan selama kamu berada di kosan dengan memanfaatkan kondisi dan fasilitas yang ada. Apa aja sih yang bisa kamu lakuin? Yang pertama, ambil uang cash secukupnya, sesuaikan dengan budget yang kamu butuhkan. Jadi ini ceritanya kamu budgeting ya. Setiap harinya kamu habis berapa duit untuk makan, atau dalam waktu seminggu atau sebulan kamu tuh ngabisin berapa duit sih untuk makanan. Misalnya nih contohnya, dulu aku pernah ngekos di Semarang dan jarang banget punya waktu untuk masak kecuali weekend atau kalau pagi-pagi nggak ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, strategi yang aku pakai adalah budgeting dengan menggunakan amplop. Di amplop itu aku tulisin minggu pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Yang masing-masingnya aku isi dengan budget yang udah aku hitung tadi. Setiap hari Senin, aku baru boleh buka amplop sesuai dengan urutan minggunya. Dan aku nggak boleh pakai ATM untuk belanja-belanja. Ini lumayan bisa meminimalisir budget kamu untuk makanan. Sebenarnya dalam waktu 1 minggu nih, aku tuh nggak terlalu ngebudgetin seharinya harus makan berapa. Tapi yang jelas kalau di akhir minggu aku mau nongkrong, atau mau ke cafe, atau mau ke mall, nah itu biasanya ada 2 hari atau 3 hari yang mana aku makannya tuh irit gitu. Jadi aku punya budget deh buat nongkrong. Malahan pakai sistem ini nggak jarang aku punya sisa untuk budget di minggu ini. Jadi bisa aku masukin ke tabungan dana darurat. Nah, tips yang kedua, jika ada dapur umum, manfaatkanlah untuk masak sendiri. Palingan ya kalau kalian masak di situ cuman kena iuran untuk bayar gas doang. Dan itu sih nggak besar kok biasanya karena ditanggung bareng-bareng. Makin rajin kamu masak sendiri, makin bisa kamu mengatur pengeluaran kamu. Percaya nggak percaya, dengan masak sendiri, kita bisa sangat amat mengurangi budget jajan loh. Nah, kalau kosan kamu nggak punya dapur umum, kamu bisa bikin dapur kamu sendiri dengan memanfaatkan rice cooker. Rice cooker ini fungsinya banyak ya. Bisa bikin nasi, bisa bikin mie instan, bisa bikin sayur, bisa bikin sarden, dan bikin yang lainnya. Nanti tentang rice cooker ini akan aku bahas juga di poin keempat. Nah, balik lagi ke dapur umum. Kalau ada dapur umum, biasanya ada juga kulkas umum. Ngomong-ngomong soal kulkas, kita lanjut ya ke poin ketiga. Poin ketiga, kalau ada kulkas umum, manfaatkan untuk menyimpan bahan makanan. Beberapa kosan menyediakan kulkas umum. Kamu bisa menyimpan bahan makanan di sebuah kotak tersendiri, terus dikasih nama. Dengan pakai kotak ini, kamu jadi tahu seberapa besar space kamu bisa menyimpan bahan makanan. Atau kalau nggak ada kotak, kamu juga bisa kok plastikin terus ditempelin label nama kamu. Jadi, kamu dan teman kosan kamu bisa membedakan bahan makanan mana punya kamu dan punya yang lainnya. Ingat ya, jangan pernah ambil bahan makanan punya orang lain. Masaklah bahan makanan punya kamu sendiri. Soalnya ini demi kedamaian hidup di kosan, men. Tapi BTW kalau kamu punya bahan berlebih, bagus juga kalau kamu bisa berbagi sama teman kosan yang lain. Nah, masalahnya, nggak semua kosan menyediakan fasilitas kulkas umum. Kalau nggak ada kulkas umum memang agak terbatas sih, tapi kamu tetap bisa menyimpan bahan makanan kering di dalam kamar kamu. Misal nih, ada saus, kecap, bumbu kering kayak gula, garam,
Kamu juga bisa loh menyimpan sayuran yang awet di kamar kamu. Misalnya kayak kentang, wortel, itu kan awet tuh. Bisa juga kamu menyimpan lauk yang siap makan, misalnya serundeng, abon, atau kalau mau kamu juga bisa nyimpen telur. Untuk bahan makanan ini kamu bisa simpan di kontainer box atau kamu susun di rak ya. Yang penting jaga kebersihan kamar dan kebersihan lokasi penyimpanan bahan makanan. Yang keempat, masak nasi sendiri. Sediakan beras di kamar kamu. Usahakan untuk nggak beli nasi di luar. Lumayan kan kalau kita beli di luar itu harga nasi bisa sekitar 3.000 sampai 6.000 loh. Padahal kalau kita masak sendiri, dengan beli beras yang 1 liternya seharga 10.000, kamu bisa dapat beras dengan kualitas yang bagus. Beras ini bisa kamu masak jadi nasi, dan dengan masak nasi sendiri, 1 liternya bisa cukup untuk seminggu loh, bahkan lebih. Kalau kamu punya rice cooker, bisa langsung eksekusi. Tapi kalau kamu nggak punya rice cooker, pilihannya antara beli dulu dengan harga standar 250-500 ribuan, atau kamu bisa join sama teman kamu yang punya rice cooker. Kalau nih kamu dapat teman kosan yang rice cooker yang nggak dipakai, ya kamu bisa pinjem. Tapi kalau teman kosan kamu juga pakai rice cookernya, kamu bisa join tuh untuk masak bareng. Tapi berasnya bawa sendiri ya. Jangan sampai berasnya juga nebeng dia, kasihan kan? Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, rice cooker ini banyak fungsinya. Bisa buat masak nasi, bikin mie instan, bikin sayur, goreng telur, bahkan kamu bisa bikin opor juga pakai rice cooker. Resep dan cara masak pakai rice cooker juga udah banyak tersebar di internet. Kalau aku dulu itu joinan sama anak kosan lainnya. Aku punya rice cooker sendiri, anak kosan lain juga punya rice cooker sendiri. Jadi rice cookerku untuk masak nasi, rice cooker yang lain untuk bikin sayur sama lauknya. Terus kita makan bareng deh. Terus untuk yang kelima, usahakan meminimalisir untuk beli makanan di luar. Kalau terpaksanya kamu beli makanan di luar, belilah di tempat yang terjangkau harganya. Misalnya warteg. Nah, sedikit tips untuk kamu yang beli makanan di luar, jangan pernah mengabaikan faktor kebersihan ya. Gak harus yang mewah-mewah kok. Yang penting, tempat kamu makan itu bersih. Misalnya, lantainya nggak berserakan sampah, terus mejanya juga nggak licin-licin minyak gitu, atau nggak peliket gitu. Karena kebanyakan ya, kondisi luar itu mencerminkan di dalam dapurnya. Ya, minimal kita sendiri yang makan tuh jadi nggak insecure lah ya. Next, poin ke-6, kurangi jajan online. Jangan mengisi dompet online kamu dengan budget yang berlebih. Sekarang kan bisa banget lah ya, kita itu jajan lewat aplikasi. Tinggal pesen, bayar, tunggunya nggak lama. Tapi jajan online ini yang bikin kita nggak sadar kalau kita udah ngabisin uang kita. Serius deh, bukan bermaksud gimana-gimana ya. Sesekali jajan online boleh-boleh aja sih. Cuman kita harus sadar, sekarang ini kan kita lagi survive, budget lagi menipis. Ya sesuaiin lah ya. Nanti kalau kondisi udah enakan dan kantong kita udah keisi lagi, baru deh terserah kamu mau jajan online tiap hari dari pagi sampai malam, itu juga terserah kamu. Kemudian untuk poin yang ke-7, jangan pernah cuek sama temen kosan kamu. Bukan ngajarin buat mental minta-minta sih, tapi kalau kita ramah dan baik dengan teman kosan, waktu mereka dapat kiriman makanan atau mereka punya rezeki lebih, biasanya akan bagi-bagi ke teman kosan yang deket. Aku udah 3 kali ngekos, dan ini aku rasain terus. Bahkan sekarang nih, waktu aku sekarang kontrak rumah, aku sering loh dikirimin masakan sama ibu kontrakan. Makasih ya ibu kontrakan. Nah, itu salah satu fungsi menjaga silaturahmi menurutku. Tapi jangan lupa ya, kalau kamu punya rezeki berlebih, pastikan kalau kamu juga berbagi. Jangan pelit, karena di kosan kamu tuh gak sendirian. Di kanan dan di kiri kamu ada orang lain. Yang ke-8, 8. Kenyangin perut sebelum kamu keluar. Yang ini sama sih kayak part pertama kemarin. Penting banget buat ngenyangin perut sebelum kamu keluar. Jadi intinya kamu nggak perlu ngeluarin budget lebih untuk membeli makanan berat. Dan pastinya ini bisa saving cost kamu, ya kan? Kemudian yang ke-9, bawa bekal makanan dan minuman sendiri. Ini juga sama kayak part pertama kemarin. Kalau aku biasanya bawa tumbler isi air putih atau bekal makan siang. Kalau nggak bisa masak ya aku beli aja di warteg.
Selain lebih hemat, bawa bekal sendiri tuh bikin kita lebih fokus dalam bekerja ataupun dalam belajar. Karena udah bawa bekal, kita jadi nggak kepikiran lagi mau makan apa. Nah, itu dia tips-tips menghemat makanan ala anak kosan yang bisa aku share kali ini. Gampang kan prakteknya? Kalau kamu punya tips lain, cara menghemat ala anak kosan, bisa komen ya. Soalnya aku yakin kok, tiap-tiap anak kosan itu punya 1001 cara untuk survive. Oh ya, kamu juga bisa loh request tema sharing lainnya dengan cara tulis di kolom komentar ya. Terus kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang aku share kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton video kali ini. See ya on the next video.